Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 7 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata, pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil.
Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang-orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Memberi dari Kekurangan. Saudara-saudari terkasih, menerima sesuatu dari orang lain amatlah mudah. Tetapi memberi sesuatu kepada orang lain sering begitu sulit. Padahal kedua hal tersebut, menerima dan memberi, adalah bagian hidup dari setiap manusia yang sudah ada semenjak ia dilahirkan. Namun, mengapa lebih mudah menerima daripada memberi? Ya, karena menerima itu menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan, tapi sebaliknya memberi membuat kita kehilangan, berkurang, dan apa yang kita miliki menjadi lebih sedikit. Namun jika demikian, mengapa orang-orang Kristen diajar untuk memberi atau mengasihi? Saudara-saudari terkasih, dalam konteks bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa memberi itu persoalan iman, bukan soal kepemilikan, kebendaan, kaya atau miskin. Memberi atau mengasihi merupakan soal iman atau soal kepercayaan pada sabda Tuhan. Oleh karena itu, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus memuji seorang janda miskin yang menyerahkan persembahan karena iman, bukan karena apa yang ia miliki. Demikian juga seorang janda dari Sarfat yang melayani dengan memberi makan Nabi Elia. Janda itu menjamu Nabi Elia karena imannya atau kepercayaannya pada ucapan Nabi Elia. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya janda miskin itu memberi persembahan jauh lebih banyak dari semua yang memberikan persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara-saudari terkasih, janda miskin ini mempersembahkan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Pasti sangatlah tidak mudah melepaskan yang ada di tangan untuk mengharapkan yang belum dilihat. Tetapi inilah iman. Janda itu menyerahkan seluruh nafkahnya kepada Tuhan dan memberikan dirinya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Dengan demikian, ia secara total mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Gandum segenggam dan minyak sedikit, atau 2 keping uang janda miskin,
yang dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini merupakan contoh yang tepat bahwa iman tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahkanlah kami kerelaan hati untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.